Ustaz? Nggak usah, langsung Pak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit ngobrol tentang ngobeng dan ngidang ala makan Palembang. Jadi banyak kawan-kawan ataupun para penggiat budaya salah persepsi tentang istilah ngobeng dan ngidang. Jadi kalau ngobeng itu adalah orang yang menyajikan makanan, mulai dari dapur. Kalau istilah orang Palembang itu dari panggung sampai ke tempat makan di depan disajikan. Nah, itu ada orang yang menyajikan, yang mengangkat dan seterusnya, yang menyusun, itu namanya ngobeng. Nah, sedangkan hidangan itu adalah yang sudah disajikan. Nah, dalam hidangan itu biasanya ada dulangnya, tempat nasi, terbuat dari kayu. Kalau dulu mungkin di belakang ini ada yang dari logam dan sebagainya. Kemudian ada pulur, kemudian ada iwak. Iwak ini bukan hanya ikan, tapi lauk pauk. Nah, kalau pulur ini pelengkap iwak, misalnya acar, ada buah nanas, kemudian lain-lain. Nah, jadi dalam satu hidangan biasanya pertama disajikan, ditaruh dulu nasi. Nah, nasi ini kalau ala Palembang ada yang namanya nasi minyak. Nasi minyak juga ada yang nasi putih. Ya, baik. Banyak orang yang tidak paham atau tidak mengerti apa beda ngobeng dengan ngidang. Jadi kalau ngobeng itu biasanya orang yang menyajikan, mulai dari panggung itu dari dapur ke depan, ke tempat orang mengidang. Nah, sesampai di depan itu ada orang lagi yang juru sajinya, itu disebut dengan ngidang. Nah, ngidang ini ada teknik. Jadi menyusunnya, pertama dia harus taruh nasi dengan nampannya atau dengan dulangnya. Kalau dulu pakai dulang kayu, sekarang mungkin ada yang pakai logam misalnya, atau yang lainnya, atau yang plastik, melamin dan sebagainya. Nah, kemudian baru menyusul pulur. Pulur itu adalah pelengkap dari lauk pauk, misalnya acar, sambal, kemudian buah, kemplang dan sebagainya, itu disebut dengan pulur. Kemudian baru menyusul lauk pauk. Nah, kalau orang Palembang nyebutnya iwak. Jadi iwak jangan didefinisikan ikan, tapi iwak ini adalah lauk yang misalnya ayam, daging, opor misalnya kan, atau kentul misalnya dan sebagainya. Nah, jadi dalam sebuah hidangan itu biasanya ada 3 kategori. Pertama nasi, kemudian pulur. Nasinya biasanya ada yang nasi minyak, ada yang nasi putih. Bahkan ada yang kombinasi, separuh nasi minyak, separuh nasi putih. Nah, kalau orang Palembang bilang nasi minyak ini ya karena dibuat dari minyak samin, makanya disebut dengan nasi minyak. Mungkin kalau di tempat lain disebut dengan nasi lemak misalnya, seperti itu. Nah, jadi Palembang punya kearifan lokal yang sangat bagus, dan makan ngidang ini sebenarnya hampir di daerah Sumatera Selatan hampir semuanya tersebar. Diawali dari budaya Palembang, kemudian juga di daerah, dan mungkin justru sekarang terbalik, di Palembang sudah sangat sedikit sekali orang memakai tradisi ngidang ini. Sementara di daerah-daerah, mungkin di daerah pedalaman, di dusun-dusun atau di desa-desa masih banyak orang makan dengan teknik mengidang ini. Apa perbedaan antara makan sekarang dengan dulu? Kalau sekarang orang ingin praktis, sehingga muncullah hidangan-hidangan prasmanan. Kalau dulu orang lebih senang dengan makanan ngidang. Pertama, kearifan lokalnya terjaga, ukhuwahnya juga terjalin, silaturahmi antar tetangga juga terbina, dan orang-orang tua lebih suka makannya dengan ngidang daripada dengan prasmanan. Kenapa? Harus ngantri, bawa piring berat dan lain sebagainya. Tidak cocok dengan budaya Sumatera Selatan atau Palembang pada khususnya. Baik, ada perbedaan lagi kenapa misalnya sekarang Banyak cara menikmati kuliner, dari cara bingen atau mengadopsi cara luar negeri. Dari bingen ada ngobeng ngidang, cara menikmati kuliner dengan sajian di atas tulang. Ada nasi, lalu ada pulur dan iwak disajikan lalu dinikmati bersama. Bisa di atas meja dan bisa juga di lantai rumah panggung atau rumah kayu. Dan ada juga dengan cara prasmanan.
semuanya adalah pilihan. Mau cara dingin, cara modern, semuanya bisa membuat perut kenyang. Tetapi mewarisi dan melestarikan tradisi tentu akan lebih baik. Anda tinggal menentukan pilihan, ngobeng hidang, prasmanan, atau cara lain. Silahkan. Karya Silike Happy Permata. Duduk berjajar 8 orang satu hidangan. Bahasa dipakai sebagai pengantar. Ngobeng hidang menjalan diri, menggelar sambar kain bawah saji. Nampan tumpeng terletak di pusat menu sajian yang mengelilingi. Ngobeng Ngidang atau ngobeng ini sudah sangat jarang ditemui. Ya, pertama dia membutuhkan tempat yang besar biasanya. Jadi biasanya kalau dalam satu rumah besar itu bisa sampai 15 atau 20 hidangan sekali jalan. Kalau dia 2 kali bisa berarti kan 40 itu jadi perputarannya. Kalau satu hidangan itu biasanya isinya 8 orang. Nah, kalau 8 kali 10 hidangan berarti kan sekali jalan itu sudah 80. Kalau 2 kali putaran sudah 160. Jadi hitungannya sudah sangat pas dan sangat tepat. Dan si juru masak, juru penyiap makanan namanya panggung sudah bisa menghitung itu. Berapa undangan, berapa harus dia menyiapkan lauk pauk dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi beda ngidang dengan ngobeng. Jadi ngobeng orang yang membawakan makanan lauk pauk ini, nasi dan sebagainya ini dari dapur, dari tempat belakang ke depan. Sampai di depan disambut dengan juru ngidang. Nah, orang yang menghidangkan ini biasanya yang menyusun. Teknik menyusunnya juga cukup bagus. Misalnya dia harus berhadapan. Kalau di sebelah depan dia taruh ayam, maka lawannya harus di sebelah sini. Kalau di sebelah kanan dia taruh daging, maka dia tidak akan bertumpuk secara acak. Dia akan selalu bersilangan. Begitu juga waktu naruh atau meletakkan pulur tadi. Kalau di seberangnya dia taruh nanas, maka di hadapannya juga nanas. Kalau seberangnya juga dia taruh sambal atau lainnya juga. Jadi semua akan kebagian. Jadi maksudnya begini, orang kalau perlu ayam tidak perlu ngangkat tangannya terlalu jauh ke seberang. Dia cukup di sekitar dia sudah ada. Makanya variasi itu memang sudah sangat baik. Makanya makan secara ngidang ini filosofinya luar biasa. Selain juga terjadi keakraban, ukhuwah Islamiyah, makannya enak, nyantai, tidak terlalu terburu-buru, tidak harus ketakutan, harus tidak kebagian dan sebagainya. Luar biasa kebudayaan ini, tapi ya memang kendalanya sekarang orang lebih ingin praktis sehingga orang lebih melakukan dengan cara prasmanan. Mungkin itu informasi. Apa biasanya ngobeng hidang? Ngobeng hidang ini kalau dahulu itu lebih banyak dipakai di acara kawinan atau pengantenan. Misalnya ada sedekah munggah, itu biasanya makan. Jadi kalau ngidang sama ngobeng ini biasanya makan berat, artinya makan nasi. Nah, kalau dia makannya tekwan, kemudian kue-kuean, itu biasanya dengan cara bolo sebatang atau kambang. Apa namanya? Bolo sebatang atau ngambang. Kalau bolo sebatang itu yang panjang saja seperti itu. Kalau kambang itu dia lebih persegi dan di tengahnya ada orang yang meladeni. Nah, jadi itu perbedaan cara makan orang Palembang ada 3 macam. Ada ngidang, ada kambangan, ada bolo sebatang. Tidak mengenal prasmanan. Kalau yang ngobeng hidang yang orang Arab ayam itu beda lagi dengan tradisi masyarakat keturunan Arab. Itu mereka makannya ngidangnya satu porsi, satu hidangan, satu dulang itu orang 4 dan lauk pauknya dicampur di dalam hidangan itulah. Dalam dulang itu, dulang nasi itu jadi nasi langsung ditaruh lauknya dan dia diuntukkan 4 orang. Jadi separuh dari hidangan kita. Nah, bedanya dia tidak bisa diganti. Kalau sudah selesai diangkat. Kalau ngidang ini bisa di 2-3 kali ngidang. Jadi yang pertama selesai, nanti yang kedua ditambahin lauknya segala macam karena antara nasi dengan lauknya berbeda tempatnya seperti itu. Tinggal hanya nambah piring saja sama air minum. Mungkin itu yang bisa saya informasikan. Temu lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum. lengkap lah. Apa namanya? Ini kegiatan kita namanya ngobeng. Ngobeng itu bahasa Palembang.
atau biasa disebut oleh masyarakat Palembang tuh makan dengan cara ngidang. Ya. Jadi makan dengan cara ngidang ini memang sudah langka. Di Palembang ini kalau kita buka Wikipedia itu ada 3 tempat yang masih melestarikan. Contohnya di 13 Ulu, 14 Ulu, dan daerah sekitar seputaran Tangga Buntung. Ada 3 lokasi itu di Palembang untuk kegiatan yang seperti ini. Jadi ini makin dulang ya. Pakai dulang, terus piringnya kita hidang ke lauk-lauknya juga di piring-piring. Jadi makan sama-sama di dulang. Makan sama-sama rame-rame di dulang, diambil ke piring masing-masing. Makan yang pakai tangan. Ayam. Lauknya ayam kecap, nasi minyak, terus ya sayur mayur sambal, lalap seperti biasanya. Ya, itu biasanya di perkawinan ya. Dia iya di perkawinan, di hajatan-hajatan lain, atau seperti di tanah segala macam lah. Ya. Zaman 90 masih lah. Ya, masih. Waktu ibu nikah dulu, Iya, oke ini kami. tahun berapa nikah dulu? 90 Di mana? Daerah mana tuh? di daerah Semarang Selincah. Oh, masih ya. Ya kan ada meja, Ya, meja. meja. Jadi dicek-cek ini memang Ya. meja. Tapi kali itu tuh ngapar sebenarnya ini nih kena bedahnya tuh banyak rumah. Ya. rumah tetangga jadi Rumah dulu itu lebar-lebar. Iya. Sistem yang lama dulu kan. Ya. Tapi untuk bersamaan bagus ini Pak. Ya. Paling gambut. Ngobengnya itu. Jadi dari tahun 90 baru sekali ini, Bu. Baru ketemu. Bagus lah untuk Jadi waktu makan ini teringat, ini saling hidang ini. Ya. Jadi nasinya ada 2, Pak, ya? Nasi ya minyak, nasi minyak dan nasi putih. Iya. nasi minyak sama nasi putih. Ya. Jangan pula kalau kita minum budak muda kan, Ya. rewang hidangan tuh. Iya. Kalau staf gitu. Kita baru nak Pengalaman nasi, dulu. yola nutup. Lauknya kemana lagi tidak tahu. Ini namanya acar ya. Kalau nasi minyak nih pasangannya memang nanas. Sama anak. Sebenarnya kalau yang itunya tuh kan malbi harusnya apa direndam, berhubung paketannya ini jadi kami ikut. Dengan ini cuma cara menikmati juga ya, Pak. Nah, Kalau Ibu terakhir tahun berapa dulu, Bu? Makan hidang itu? ada kan kami ini memang ini nih sebenarnya makanya aku ngajak kawan-kawan ke sini nih. Sebenarnya ini nih punya nenek kami dulu, tapi dijual. Oh, rumah ini. Rombongan keluarga Pak Raden, kali dia pendek Pak Raden itu nah dijual sama omnya aku juga tidak tahu. Makanya aku teringat jadi tuh. Kalau yang kami sekitar 2000 sebelum Covid masih lah ya 2015-an masih kami makan hidangan di 12 Ulu sini. Ayo, Bu, silakan, Bu, ya. Yang Pak, kami makan ya Pak ya. Ya, ini enggak belok makan sih ini. Oh itu di sekolah. Ini siapa namanya Dia ini? nak main itulah, Raji namanya. Cucu, Bu, ya. Ya, cocok ganti dada dulu kakek kita masak TV sayang. Siapa Bu yang ulang tahun, Bu? Yang ulang tahun siapa, Bu? Ini Aminah Adawiyah 13 21 29. Umurnya? Bukan tanggal lahirnya, kalau umur 58 26 55. Dari mana, Bu, kita, Bu? Dari Puskesmas Kenten sama Puskesmas Pembina. Oh, Pembina. Ya, itu Ibu Sekcam kami T3. Jadi namanya ngopeng hidang ini, Bu, ya? Ini lagi ngobeng ini nih, sekalian midang nyore kari. Ya. Jadi, Bu, ini Bapak ini dari Sumsel terkini. Oh, Begitu masuk berita, iya. masuk YouTube, masuk TV. Nah, langsung nian berarti ala kebahagiaannya aku hari ini. Kegiatan kita. Jadi kegiatan kita di ngopeng. Ini kan termasuk kegiatan budaya di Bos. Adat Palembang Ya, kan? Palembang. Jadi kaki kita ambil gambar sama video, ya. Heeh. Ibu makan jak biasa, Pak. Kami ini kaget ada acara, tapi kan berhubung lah jam 1 lapar, jadi kami nak makan dulu, baru kaget ada acara kalau Boleh. dapat Nah, nak jadi itu. kami ambil gambar dari situ, Ibu tunggu baik di sini, kakek yang kru-kru kami di oleh beliau gambar, yang ngangkat-ngangkat ini. Oke. Anak nunggu dari situ boleh? Yuk, Sambil yuk. di sini. Kalau ini namanya dulang, ya? Dulang. Dulang ini namanya.
Ada panitia belum mau. Iya Pak. Ini Pak, Ibu Sekcap Ya. Ini dia udah. Ini Bu Sekcam dulu. Ah, boleh. Ngopeng istilahnya. Ya. Sekcam apa mana? Sekcam IT3. Oh, itu. Ini suamiku. Apa, Bu? Ibu. Konstantin. Oh, Lestari. Sekolah Bu ya? Iya. Siap, sudah siap ya? Iya. Tapi baru tulang juga ya? Ah, sudah siap ya? Ikut 2, 3. Oke. 5. Dari mana nih Bu? Dari Puskesmas Kanada. Puskesmas Yang Kanada. rusaknya Dokter semua nih Bu? iya. Ya, kasih Bu ya. Siap-siap ya? Dari mana? Kopeng Idang ini Bu ya? Ya, ini untuk dokumentasi Bu. Ada Wia. Jadi isinya apa nih? Lauk ya? Ini isinya apa? Lauk, telur, ayam, pentol, sate ya? Sate. Ini namanya sate. Ngidang ini lah. Yang ngidang istilahnya. Inilah diulang nih. Memang nama dulu. Semejanya berapa? 8, 5, 6. Kalau ini kalau dulu Piringnya 8. berapa piringnya? Ini 6. 6. Oh, berarti sepiring 6. Sedulang Sesuai sedulang. dengan piring Bu ya? Iya. Zaman dulu tuh sisi sedikit. Habis lauk. Iya, masih ada gitu. Itu tuh nasi. Woi jago. Pak, lanjut Pak. Makan dulu. Lanjut. Ini juga sambal baik. Ini mari sambal baik. Banyak kompokan baik Bapak. Lanjut. Jadi ini ibu dokter semua nih Bu ya? Iya, ada ibu dokter. Dulu sering loh Bu ya pakai ngidang ini Bu ya? Sering. Masih kecil dulu. Masih kecil. Mengingat mengingat masa lampau. Nah, silakan Pak.
Berangkat. Makan, Mbak. Tidak. Ya, Mbak. Hidang obeng hidang Hidang. Hidang sama dah. Satu banyaknya ungkap ya. Iya. Ungkap ya. Ibu Adal dan Ibu Ida, dan sekalian nanti ada acara kita untuk melepas, mungkin bukan melepas ya, awal ini ada teman kita di Puskesmas Kenten untuk Purna Bakti tahun ini memasuki masa Purna Bakti. Mungkin ada baiknya saya belum mengucapkan salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Sekcam, ya Ibu Rostasi, Sekcam IP3 beserta Bapak. Yang kami hormati Ketua Hakli Kota Palembang, yang kami hormati dan kami sayangi tuan rumah, dan kami hormati sayangi ibu-ibu, adik-adik, bapak sekalian. Pada hari ini kita menghadiri undangan tadi yang seperti yang saya sebut, menghadiri undangan dari Bu Amina. Baiknya untuk membuka acara ini kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini Ibu Amina kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini banjir sudah datang. Jadi lahir di tahun 63. Tapi Allah memberi rezeki lebih di tahun 2020. Alhamdulillah berkat doa bersama. Tidak bisa aku ngomongkan doa aku dewek, doa itu dicap bersama suka doa ayat-ayat seluruh di Quran. Doa itu hingga anak kami Dayat DPRS juga sulit. Alhamdulillah. Sampai itu juga dan kami karena sudah tugas jabatan media, jadi kami menambah 2 tahun lagi menyelesaikan tugas kami. Pada saat ini juga kami masih ya sama Yuk Lati, tapi dari rasa cinta kami kebersamaan kami, karena ingat kita masa-masa dulu bertangis bersama, ketawa bersama, kalau di sini marah sama-sama, di sini dipasnya juga kadang-kadang sambil semangin kita jalani bersama ya. Terima kasih sama saya, Ibu Ine Maraya, Opa, Emi, dan ada di sini ada adik aku, adik kami Halimah Sandia yang menjadi puskesmas di rumah sakit Marto. Terus ini di samping kami ini adalah teman SMA, tapi kami masih tetap sampai sekarang ini. Kebetulan juga alhamdulillah waktu 2017 kami bersama melaksanakan umroh dapat akte terakhir ternyata. Setelah itu dengan senjatanya dan kami lagi saat ini juga aku merasakan kehilangan sahabat saya kawan tadi pagi dikirim setelah meninggal dunia, tapi kan besok karena ada acara dikuburkan habis asar ini, jadi minta tolong kawan-kawan di sini semoga almarhum
Sekcan, walaupun di kesibukannya masih menyempatkan datang ke sini adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan dari saya. Ternyata kita bersahabat walaupun sebentar tapi terasanya sudah lama. Jadi terima kasih Bapak terutama pada pendamping hidup saya, imam saya yang selalu mendampingi suka dan duka, membesarkan sehingga saya berhasil. Dan salam Hakli untuk Ketua Hakli. Terima kasih atas kerjasamanya bisa berjalan lancar acara hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara selanjutnya, sambutan dari undangan. Kami mintakan kesediaannya kepada Ibu Sekda untuk menyampaikan kata-kata katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya jualah pada sore yang berbahagia ini kita bersilaturahmi, bisa bersilaturahmi di tempat yang bagus ini ya, destinasi yang baru ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang semuanya saya hormati, terutama Kakanda kami Yusuf dan Ibu Aminah. Terus terang sebenarnya saya diundang ini tidak tahu bahwa di ulang tahun ini. Ini sebuah satu kejutan ya. Memang kami diundang kemarin. Jadi alhamdulillah, memang Ibu Aminah ini selain teman kerja, ini sudah saya anggap sebagai ayunda kami sendiri. Kebenaran kami selalu bersama dalam menjalankan tugas kerjasama yang baik dari Puskesmas Kenten dan Kecamatan Ilir Timur 3. Dan saya mewakili dan pribadi mengucapkan selamat ulang tahun, walaupun sudah lewat Bu ya. Belum. Berarti yang kedua kali sih lagi kita. Ya, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah selamat kepada ananda kami Dayat. Mungkin dengan susah payah selama ini ya, alhamdulillah akhirnya bisa juga menjadi seorang PNS. Dan kami doakan semoga selalu sukses dalam meniti karir-karirnya nanti. Dan mudah-mudahan nantinya akan cepat dapat jodoh ya. Amin. Ya, dan juga selamat pada Yunda kami Bu Aminah mendapatkan kepercayaan lagi 2 tahun ke depan bisa mengabdi kembali di Puskesmas Kenten. Mudah-mudahan kami doakan semoga keluarga besar dari Kakanda kami Yusuf, Ibu Aminah dan adik-adik anak ini si Fahmi dan Dayat semuanya sehat walafiat. Dan mudah-mudahan apa yang didoakan, diinginkan semoga dapat tercapai. Mungkin hanya itu dapat kami sampaikan mewakili dari semua yang hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemberian kenang-kenangan dari Bu Aminah, dari Bu Sekcam, kepada Ibu Adel dan Ibu untuk menyerahkan ucapan ulang tahun kepada Ibu Aminah dari Bu Adel. Dan dilanjutkan kenang-kenangan dari Bu Aminah ya untuk ini Marini ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat.
Ibu. Ayo, galo-galonya mah. Galo-galo lah. Kita sudah ada. Nyopin. Sudah bom. Muat itu. Ada yang duduk. Ya sini. Duduk. Nah, satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ya. Alhamdulillah sudah. Ibu-ibu lanjut dan kita pemberian kenangan untuk dari Bu Ami. Oke Ibu, satu lagi acara kita pemberian kenang-kenangan dari Bu Aminah untuk sahabat kita, ibu kita, orang tua kita, Pak Harlan dan Bu Wati yang akan memasuki masa purna bakti. Mohon kesediaannya Ibu Aminah untuk menyerahkan kenang-kenangan dan ibu-ibu, Bu Maroya, Bu Sri, Bu Hemi. Fahmi, tolong foto nih. Ada 2 lagi ya, Atika, untuk Ketua Hakli ulang tahun sama Mbak Indah juga lagi berulang tahun ke sini. Ya, pada Mbak Indah sama Bu Adel. Ini Ibu apa nih, Ibu? Ibu Adawiyah. Adawiyah. SKM MKS. Nah, ini yang terakhir. Ayo lihat sini kan, sini. Oh, saling sentuhan aja. Oh, ada dulu. Yang mana dulu? Siko dulu. Satu dulu. Satu dulu yang Ayo sini ya. Ini ulang tahun ini, Ibu Indah. Ini dari Mbak Indah ini nah. Aku kaki. Tidak apa-apa,